Salam jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam ini kita dapat melaksanakan ibadah pertandingan keluarga dengan topik merdeka dari perbudakan. Untuk itu kepada semua jemaat kiranya dapat beribadah walaupun dalam pelaksanaannya jemaat melaksanakan ibadahnya di rumah masing-masing. Untuk itu marilah kita ikuti acara kebaktian pertanyaan kita, diawali dengan saat teduh kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini bersyukur atas kemerdekaan kami dari perbudakan dosa. Engkau telah menyelamatkan kami dengan mengorbankan anak-Mu yang tunggal itu. Kuatkanlah iman kami agar kami dapat berdiri teguh dan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami Roh-Mu, supaya kami bersukacita mengerjakan tugas pelayanan kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita membaca epistel yang tertulis di kitab Ulangan 15, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita sama-sama membacanya. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka.
Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pendidikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pendahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan mendidik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga berbuat kepada budak perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja dengan nyata 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh berkumpul bersama di tengah keluarga kami masing-masing. Bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus, hari ini Tuhan menyertai, memelihara, memberkati hidup kami. Kami percaya tidak ada kekuatan lain selain dari firman yang akan kami nikmati, kami santap hari ini. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik dan kami laksanakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan telah menjaga kita, menyertai kita, memelihara kehidupan kita. Hari ini kita akan menikmati santapan rohani
yaitu makanan rohani kita, firman Tuhan yang akan menyapa kita malam ini. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, indera kita semuanya hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 2, dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 17. Namun supaya firman ini sungguh-sungguh lengkap kita baca, mari kita membacanya mulai dari ayat 11. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang telah bersekutu sekarang di rumah kita masing-masing. Melalui firman Tuhan hari ini, sesungguhnya kita adalah perantau. Kita di dunia ini adalah perantau. Siapapun kita. Tidak ada penghuni tetap di dunia ini. Kita hanya berjalan sementara dan hidup sementara. Pada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Maka sebagai perantau, sesungguhnya kita harus menikmati dunia ini berdasarkan firman Tuhan. Menikmati dengan tidak menyia-nyiakannya, menikmati dengan mempergunakan kesempatan yang ada sebagai orang-orang yang disebut perantau, yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Pesan Rasul Petrus kepada bangsa Israel, pada orang-orang Kristen yang berlatar belakang dari Yahudi juga, yang berlatar dari Yunani, supaya mereka di tempat orang lain juga, mereka harus mengingat bahwa mereka adalah perantau di situ, yang harus mempergunakan waktunya dengan baik, yang harus mempergunakan hidupnya untuk dicontoh, diteladani oleh orang lain. Walaupun mereka disebutkan hamba, disebutkan perantau, tugas mereka bukan melakukan revolusi, memberontak, tapi mereka harus menunjukkan keteladanan bahwa mereka adalah seorang warga Kristen, seorang anak Tuhan. Dengan melalui perbuatan mereka, bahkan dikatakan tadi, mereka akan menghukum orang-orang dengan kepicikannya, dengan kebodohannya, dengan perbuatan baik mereka. Walaupun mereka disebut budak, tapi mereka tidak boleh bermental budak. Tapi mereka harus bermental seorang merdeka, yaitu merdeka melakukan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur juga sebentar lagi kita akan
merayakan hari kemerdekaan kita, 17 Agustus yang akan datang. Jika kita belajar sejarah, perbudakan itu sangat mengerikan. Perbudakan itu sangat menyakitkan. Perbudakan itu sampai di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perbudakan penjajahan itu kita akan bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain menolak segala bentuk penjajahan. Karena tidak ada di sana peri kemanusiaan. Maka kita sungguh-sungguh dengan sukacita merayakan itu, bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Persoalannya, jika kita sudah merdeka, apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Tadi kita diingatkan di fotum ketika Tuhan berbicara supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Maka tugas kita harus berdiri teguh, jangan lagi diperhamba oleh apapun. Kenyataannya kita sudah merdeka, tapi kita masih memberikan diri kita diperhamba oleh keinginan-keinginan daging kita. Itu tadi yang dikatakan Petrus. Jangan lagi turuti keinginan-keinginan daging sekalipun kamu perantau. Memang seperti itu kebiasaan perantau. Biasanya mereka akan mengatakan, hidup ini sementara, kita nikmati aja. Walaupun dengan berbagai nikmat-nikmat dunia yang dimaksud. Tapi Petrus menikmati, maksudnya adalah menikmati berkat Tuhan itu, kesempatan itu untuk melakukan yang baik. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Bicara spiritual kita. Bahkan kita sudah dimerdekakan dalam konteks bernegara. Kita sudah merdeka dari penjajahan. Maka tugas kita adalah mengisi kemerdekaan itu sebagai warga kerajaan Allah, mengisi kemerdekaan itu sebagai warga negara Indonesia. Jangan lagi mau diperhamba, diperbudak oleh keinginan-keinginan kita, diperbudak oleh nafsu kita, diperbudak oleh selera kita. Harusnya orang yang merdeka itu adalah mereka atau kita harus mengisinya dengan perbuatan baik. Merdeka artinya bebas. Merdeka artinya bebas. Tapi Petrus mengatakan, kamu memang merdeka, tapi jangan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu. Bebas artinya adalah bebas melakukan yang baik. Bebas berbuat baik. Jangan lagi dibelenggu oleh apapun ketika kita melakukan yang baik. Persoalannya kita masih terbelenggu melakukan yang baik. Anak-anak melakukan yang baik karena dipantau oleh orang tuanya, sama saja dengan budak. Kita mengerjakan PR, mengerjakan tugas di sekolah atau di rumah, gara-gara dipantau oleh orang tua, gara-gara dimarahi oleh guru, itu sama dengan budak. Tapi orang merdeka itu adalah mengerjakan yang baik karena dia tahu itu baik. Karena belajar itu adalah baik, maka dia mengisinya dengan baik tanpa harus dikontrol oleh orang lain. Kamu adalah orang merdeka. Secara khusus untuk anak-anak di rumah, apalagi di keadaan kita sekarang, memang kelihatannya kita jadi banyak main-main, ya, harus dikontrol oleh orang tua, dibentak oleh orang tua, dimarahi guru, diancam yang lain. Ingat, sekali lagi, kamu adalah anak Tuhan, takutlah akan Tuhan. Seperti nyanyian kita di sekolah minggu itu, hati-hati gunakan tubuhmu, pikiranmu, tanganmu, semuanya. Kita adalah orang merdeka. Merdekalah melakukan yang baik. Jangan lakukan sesuatu itu karena terbeban, karena tekanan. Kita adalah orang merdeka yang boleh melakukan apa saja yang baik, karena kita adalah warga kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini semua dalam lintasan umur, dalam lintasan usia. Hari ini kita masih berjuang untuk
menaklukkan perbudakan itu dalam diri kita. Siapa saja boleh dihinggapi perasaan seperti budak. Seorang bapak juga bisa merasa tertekan melakukan pekerjaan yang baik. Sebagai ibu juga boleh merasakan seperti itu. Tapi hari ini kamu adalah orang merdeka. Harus merdeka dari perbudakan pikiran yang seperti itu. Katakan, Tuhan telah memerdekakan aku akan melakukan ini dengan sukacita. Aku akan melakukan ini dengan senang hati. Karena Tuhan telah memerdekakan aku. Karena Tuhan telah memerdekakan kami. Mari sama-sama menjadi orang merdeka dalam kehidupan kita. Kita adalah laskar Kristus. Kita terus berjuang mengalahkan perbudakan itu dalam keluarga kita. Pertama, setiap orang tidak boleh memperbudak orang lain. Setiap orang tidak boleh melihat orang lain adalah budak. Galatia 3 ayat 28. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada orang merdeka, tidak ada budak, tidak ada hamba. Semua kita telah dimerdekakan Kristus. Sekali lagi, tidak boleh ada perbudakan lagi, bahkan di rumah kita masing-masing. Tidak boleh lagi ada pengklasifikasian, bahkan ada yang mendiskreditkan perempuan, ada yang melecehkan perempuan, ada yang melecehkan manusia. Bagi Tuhan, Dia berharga. Jika bagi Tuhan kita berharga, sama juga dengan sesama kita. Tadi kita lihat di epistel. Lihatlah kepedulian Tuhan juga kepada budak. Kamu tidak boleh melakukan itu. Kamu harus melepaskan dia. Kamu harus membuat dia senang, membuat dia bahagia. Itulah tugas orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sudah merdekakah kita? Sudah merdekakah kita? Apakah kita mau seperti panggilan firman Tuhan hari ini, sama-sama berjuang untuk merdeka lagi? Ketika kita sudah dimerdekakan, bersama-sama diutus di dunia ini, menghapuskan segala perbudakan, menjadi orang merdeka di rumah kita masing-masing. Karenanya dengan semangat, mari kita bernyanyi dulu. Maju Laskar Kristus. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat, supaya kita bisa mengalahkan segala bentuk perbudakan itu di dalam diri kita. Kristus sendiri akan berjalan di depan. Ketika kita ada komitmen bersama sebagai laskar Kristus untuk tetap berjuang mengalahkan segala bentuk perbudakan dalam diri kita. Sekali lagi, lakukanlah yang baik. Bebaslah melakukan yang baik, karena itu adalah panggilan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan menyapa kami melalui firman, mengingatkan kami bahwa kami telah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah dibebaskan dari kuasa maut. Kami telah dibebaskan dari kuasa dosa yang mengakibatkan kami mati selama-lamanya.
melalui anak Yesus Kristus, kami telah merdeka dan akan memperoleh kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepada. Kiranya kami menunjukkan kemerdekaan itu dalam cara hidup kami setiap hari. Menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan yang baik. Menjadi warga Kristen yang boleh ditiru, dicontoh oleh orang lain. Sehingga mereka percaya dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang telah memerdekakan kami. Berikanlah kami kekuatan melakukan perintah. Siapapun kami, apapun status sosial kami, biarlah kami menjadi orang merdeka yang mau dan mampu melakukan kemerdekaan itu melalui tindakan-tindakan kami, cara-cara hidup kami, bahkan di tengah keluarga. Biarlah setiap bapa menjadi bapa yang merdeka melakukan yang baik. Kaum ibu, biarlah kaum ibu, istri juga melakukan hal yang sama, tanpa ada beban melakukan yang baik, karena Tuhan telah memerdekakan kami. Sebagai anak-anak, apapun kami, dimanapun kami, secara khusus ketika kami belajar di sekolah, belajar di rumah, biarlah kami menjadi orang merdeka yang melakukan pekerjaan kami sebagai murid, sebagai siswa, mengerjakan tugas kami dengan merdeka, tanpa tertekan, tanpa beban, karena dikontrol oleh orang lain, karena dikontrol oleh orang tua, diawasi oleh guru. Biarlah kami menjadi anak-anak yang merdeka, mengerjakan pekerjaan kami dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami, yang sebentar lagi juga akan merayakan kemerdekaan kami dari penjajahan. Kiranya negara ini sungguh-sungguh merdeka, sehingga setiap warga negara boleh merasakan keadilan, boleh merasakan kemakmuran, boleh merasakan persamaan hukum di negara ini, sehingga kemerdekaan itu sungguh-sungguh nyata kami rasakan sebagai warga negara. Karenanya berikanlah roh hikmah kepada pemimpin kami, pelayan kami di negara ini, sehingga panggilan itu menjadi panggilan yang sungguh-sungguh dilaksanakan, menghadirkan kerajaan di tengah-tengah negara kami, negara Indonesia. Jauhkanlah segala macam perbudakan di negara ini. Tapi biarlah kami sebagai mana firman-Mu yang mengingatkan kami, jadi orang-orang siapapun kami, warga negara biasa, pemerintah, apapun kami, tidak ada yang menyalahgunakan kemerdekaan ini, tetapi bersyukur dan melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berilah kami kekuatan juga melakukan firman-Mu. Hari ini juga kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, yang lemah, yang mempunyai masalah-masalah kehidupan. Jangan biarkan kami diperbudak oleh kekhawatiran kami. Jangan kami diperbudak oleh keluhan-keluhan kami. Biarlah kami tetap orang merdeka, sekalipun badan kami sakit, sekalipun kehidupan kami tidak seperti yang kami inginkan. Biarlah iman kami tetap merdeka, percaya kepada Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit. Beri mereka kekuatan. Berilah juga kedamaian hati kepada setiap orang yang ada masalah-masalah kehidupan, supaya bisa mereka mengalahkan yang memperbudak pikiran mereka, yang memperbudak perasaan mereka. Jangan biarkan mereka kalah dalam setiap persoalan kehidupan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada setiap generasi anak-anak Tuhan secara khusus di gereja-Mu. Berkatilah anak-anak yang masih memerlukan pendampingan orang tua. Biarlah mereka bertumbuh di dalam imannya, bertumbuh di dalam hikmah yang menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang sehat, bahkan anak-anak yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang tua yang membimbing anak-anaknya, yang mendampingi anak-anaknya. Berkati setiap keluarga yang pasangan suami istri,
keluarga yang harus memimpin keluarganya dengan sendiri. Hanya Tuhan juga memberkati semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, bahwa kita telah merdeka. Maka sebagai orang merdeka, mari kita juga memberikan persembahan secara merdeka, tanpa dibelenggu oleh apapun. Berikanlah persembahan itu dengan sukacita, kita bernyanyi. Menyerahkan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Horas.